Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala terus menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita, terlebih di bulan Ramadan. Nikmat ukhrawiyahnya begitu banyaknya di bulan yang diberkahi ini. Kemudian insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini kita berada di tempat yang mulia, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kegiatan yang mulia talabul ilmi, yang kemudian insyaallah taala ini dilanjutkan dengan iftar jama'i, lanjutkan dengan salat maghrib dan seterusnya. Ibadah berlanjut dengan ibadah, kebaikan diiringi dengan kebaikan berikutnya, yang semoga senantiasa diiringi dengan niat-niat yang tulus untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ta'ala untuk tema kali ini berkaitan antara dua hal, Idul Fitri dan Zakatul Fitri. Dua ibadah yang memiliki kesamaan dari satu sisi, saling berkaitan, ya. Walaupun secara urutan tentunya kita tahu Zakatul Fitri terlebih dahulu, baru kemudian Idul Fitri, ya. Namun yang ingin saya tekankan di sini pertama tentang Idul Fitri, ya. Karena banyaknya pemahaman yang turun-temurun, orang yang berada di hari raya Idul Fitri seolah suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Karena merasa sudah bersih dari dosa, kemudian tradisi berikutnya adalah sungkeman, saling meminta maaf kepada satu dan lainnya, ya, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada kawan, ya, untuk melengkapi kesucian diri. Nah, ini yang sering banyak beredar di masyarakat kita, ya. Idul Fitri dimaknai kembali suci. Yang sering dijadikan pegangan kenapa Fitri di situ bermakna suci, itu hadis Nabi SAW yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrati. Tiap bayi dilahirkan di atas fitrah. Fitrah di situ maknanya kesucian seorang di atas agama Islam. Hingga kemudian dikaitkan Idul Fitri bermakna sama dengan kembali fitrah, ya. Itu yang sering jadi bagian ceramah, ya, para mubaligh, ya, para dai di masyarakat kita. Ya, kemudian juga menjadi pemahaman, ya, tak kala seorang berkunjung ke orang tua, mohon maaf, ya, kita sudah bersih dosanya, tinggal mohon dimaafkan dari orang manusia, dari orang tua, dari kawan, dari kerabat dan seterusnya. Namun perlu kita cermati, pemahaman tersebut ternyata tidak tepat, ya, keliru dari berbagai sisinya. Kata al-fitr, ya, yang disampaikan dalam berbagai hadis Nabi SAW tentang Idul Fitri itu bukan bermakna kembali suci. Misalnya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, as-shamu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudahun. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Puasa adalah hari kalian berpuasa,
Al-Fitr, nah ini Idul Fitri adalah hari kalian berbuka. Wal adha yaumudduhun, dan adha adalah hari kalian berkurban. Ya. Juga ditegaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya, al-fitru yauma yuftirun nas. Al-fitr, hari raya Idul Fitri, hari manusia berbuka. Wal adha yauma yudahin nas, dan Idul Adha hari manusia berkurban. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian dalam hadis yang lain pun ya, ada yang semakna dengan itu, ya. Dan terlebih lagi Nabi SAW sudah sering disampaikan di awal-awal bulan Ramadan, bahkan sepanjang bulan Ramadan disebutkan walishaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Ya. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, bahagia tatkala berbukanya. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia tatkala berjumpa dengan Rabbnya. Nah, di sini ada kata farhatun inda fitrihi, bahagia tatkala berbuka. Berbuka bagi orang berpuasa itu dua kali. Pertama, tiap hari waktu maghrib. Yang kedua, berbuka di tanggal 1 Syawal. Ya, bahwa di pagi hari tanggal 1 Syawal itu hari berbuka. Ya. Tidak boleh seorang berpuasa, hari makan, ya. Bukan hari berpuasa. Ya. Maka dari sini ditegaskan bahwa Idul Fitri itu hari berbuka untuk makan, tidak boleh berpuasa. Ya. Nas hadis Nabi SAW menyebutkan demikian. Apalagi kemudian dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Anas bin Malik, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pergi menuju tempat sholat Id pada hari raya Idul Fitri hingga beliau makan beberapa biji kurma. Ya. Beda dengan Idul Adha, ya, makannya setelah sholat Idul Adha, bahkan dianjurkan makan dari sembelihan hewan kurbannya. Adapun Idul Adha, ya memang hari berkurban. Adapun Idul Fitri hari berbuka. Sebelum sholat batalkan dulu. Yang dilakukan oleh Nabi SAW makan kurma. Kalau seorang pagi hari di tanggal 1 Syawal ingin meneladani Nabi SAW dengan makan kurma, itu ya sesuai sunnah. Ya, walaupun boleh makan yang lainnya, minum, makan makanan yang ada, ya, tidak harus kurma. Ya, itu sudah menunjukkan bahwa dia melakukan fitr, berbuka, tidak berpuasa. Nas hadis Nabi SAW ini menunjukkan bahwa Idul Fitri maknanya kembali berbuka. Ya. Apalagi kemudian dalam syariat zakatul fitri, ya, ini yang kita kaitkan tadi, ya. Sampai Syekh Shalal Fauzan rahimahullah ta'ala juga menyebutkan bahwa zakatul fitri dinamakan zakatul fitri karena sebab untuk berbuka pada hari raya Id hingga orang miskin mendapatkan makanan pokok di hari itu, maka disyariatkan zakatul fitri. Semuanya bisa makan, ya. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi
minal lahwi warafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menfardukan zakatul fitri. Nah, ini diantara hikmahnya. Nabi SAW sendiri menyebutkan itu tuhrah, kesucian bagi orang yang berpuasa. Karena dalam berpuasa ada hal-hal yang ngotori puasa kita, ya, nodai puasa kita. Minal lahwi warafath, dari kata-kata yang tidak bermanfaat, bahkan juga kata-kata yang kotor, jorok, porno, ya, yang kasar, yang menyakitkan, ya, itu ngurangi kebersihan puasa kita. Maka tak kalah mengeluarkan zakat, ini yang ada dalam benak kita. Zakat kita untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Kotoran-kotorannya dibersihkan dengan zakatul fitri kita, ya. Yang menyampaikan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang kedua kata beliau, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan kepada orang miskin, ya. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Makanya ini yang tadi kita sebutkan, ada kaitan makna zakatul fitri dan idul fitri, ya. Zakat artinya pembersihan, al-fitr maknanya untuk berbuka. Zakat membersihkan bagi yang memberikannya, muzakinya, ya. Al-fitr untuk berbuka bagi yang menerimanya, itu orang-orang miskin. Maka dari sini perlu sampaikan bahwa orang yang menunaikan zakatul fitri manfaatnya untuk diri sendiri, ya, di dunia dan di akhirat. Ya, di dunianya puasanya dia jalankan di dunia agar bersih dari kotoran-kotoran tadi, nanti akan mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Ta'ala karena puasanya berkualitas. Sebagaimana tadi disebutkan, wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia tatkala berjumpa dengan Rabbnya membawa puasa yang sudah dibersihkan dari kotoran-kotorannya dengan zakatul fitri, ya. Dan ada nilai sosialnya, tu'matan lil masakin, ya. Karena seorang muslim tidak ingin bahagia sendirian, tidak ingin melihat ada orang yang tidak bahagia di hari bahagia Idul Fitri, ya. Makanya syariat menetapkan agar semua kaum muslimin hari itu makan, tidak ada yang tidak punya makanan pokok. Sampai disebutkan oleh para ulama, zakatul fitri pembagiannya beda dengan zakatul mal. Zakatul mal diambil oleh penguasa, oleh amil. Adapun zakatul fitri tidak ada amilnya, ya. Dianjurkan justru yang menunaikan zakatul fitri langsung memberikan kepada yang berhak agar lebih tepat sasaran. Ini tentunya tujuan awalnya tepat sasaran agar tidak ada orang miskin yang sampai tidak mempunyai makanan di hari raya Idul Fitri. Namun terkadang justru kalau kita pendatang di satu daerah, kita tidak mengenal masyarakat di sekitar kita, mana yang berhak, mana yang tidak, mana yang betul-betul nggak punya, ya, dan mana yang sudah kecukupan. Di saat itu butuh ta'awun, tolong menolong, yang akhirnya terbentuk ada panitia. Panitia zakatul fitri itu bukan amil, ya, tidak berhak menerima zakatul fitri kecuali kalau dianya yang miskin, ya. Jadi panitia sementara dia sendiri mustahik karena miskinnya, ya nggak apa-apa, bukan karena amilnya. Maka dari sini jelaslah berbeda antara makna zakatul fitri, ya, yang kalau kita lihat, ya, zakat artinya kesucian, kalau fitr bermakna kesucian lagi, maknanya jadi tidak nyambung, ya. Makanya kalau diartikan Idul Fitri kembali suci, zakatul fitri apa maknanya, ya. Makanya yang lebih tepat sebagaimana kita uraikan dari awal,
Ya, Idul Fitri adalah kembali berbuka, zakatul fitri zakat dalam rangka untuk berbuka bagi orang-orang miskin, dan zakatnya bermakna mensucikan bagi orang yang membayarkannya. Terlebih lagi, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, realita ya di tengah masyarakat kita, ya, tak kala dianggap bahwa orang yang berpuasa itu suci seperti bayi yang baru dilahirkan, ini gak sesuai kenyataan. Ya. Dan banyak orang yang merayakan Idul Fitri, dia tidak suci. Ya. Dari siapa? Pertama, orang Islam ikut Idul Fitri, ikut sholat di lapangan, padahal dia bisa jadi tidak puasa Ramadan, sama sekali nggak puasa. Ya. Dablik malah kesalahannya ya. Di siang hari ya makan di luar. Andai kata dia kerja keras, ya memang kerjanya kerja di luar, ya tetap kerja, tetap makan biasa, nggak ada risih, nggak mencari cara agar dia tetap bisa berpuasa. Ya, ngakunya Muslim tapi tidak berpuasa. Ini tentunya ada dua keadaan. Kalau dia tetap ngakui wajibnya puasa, dia dosa besar. Ya, kalau dia tidak ngakui wajibnya, ngaku Muslim tapi tidak ngakui wajib puasa, ini kufur nih. Ya. Keluar dari agama Islam, tapi ikut lebaran istilah kita ya. Ikut ke lapangan sholat, kadang jadi panitia ya, natasof atau di masjid ya, ngatur-ngatur masjidnya, tapi nggak puasa. Dari mana sucinya wong dia nggak puasa? Ya. Yang kedua, berpuasa tapi membatalkan tanpa ada uzur. Ya. Kalau tadi kan nggak puasa sama sekali, itu pun ada dua keadaan tadi. Bisa jadi kufur karena mengingkari wajibnya, bisa jadi hanya dosa besar, masih ngakui wajibnya namun tidak berpuasa. Kemudian ada yang puasa tapi batal, bolong-bolong, ya. Padahal dia laki-laki sehat, mukim, alasannya mbawon. Ya, ini orang kita kan lagi musim panen di mana-mana ya. Kadang nggak risih nggak apa, pada makan di pinggir sawah itu di galengan. Ya. Ini yang jadi dilema. Apakah uzur mbawon itu untuk tidak berpuasa? Karena alasannya apa? Beratnya melebihi safar 100 kilo. 100 kilometer itu sudah safar atau bukan? Sudah safar ya kan? Dari sini ke Jogja berapa kilometer? 130, 150 kalau sampai kotanya ya. Itu safar tapi naik bis efisiensi, nyaman kan? Nggak kerasa. Sementara mbawon, mbawon di sini sama mbawon ya. Nderep apa mbawon? Ya, kalau di wetan nderep ini. Mulai jam 8, jam 11 sudah kuat enggak kalau enggak puasa. Ya. Sudah ngarit, kemudian ngumpulin, bawain, kemudian digiling, kemudian nah nih. Saya lihat itu orang bawon hampir-hampir mayoritas enggak puasa. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Padahal itu bukan uzur, bisa disiasati ya. Nah ini banyak yang dablek ya. Nekat ya. Ini sangat disayangkan. Bahkan sebagian alasannya persiapan buat lebaran ya. Nggak puasa tapi untuk Idul Fitri, punya bekal, beli baju baru, beli sandal baru, beli makanan, snack, minuman dan lain-lainnya ya. Apa kembali Idul Fitri kembali suci? Ya, wong dia nggak puasa. Ya. Ini yang kadang-kadang menjadi polemik ya. Masa nggak diberi uzur, nggak beri keringanan, orang bawon itu berat sekali. Ya. Padahal itu sebagaimana disebutkan bisa disiasati. Ya, cari waktu-waktu yang ya tidak nguras keringat, tidak tersiksa oleh teriknya panas matahari. Ya. Tapi kadang orang maksakan memang ya, jam kerjanya begitu. Coba kalau ngaritnya mulai habis subuh, jam 8 selesai. Nanti mending dia meninggalkan yang sunnah, tapi tetap menunaikan wajib. Gimana? Habis sholat isya nggak ikut raweh, tapi ngurusi padi, digiling apa malam. Nggak ikut raweh, tapi puasa yang wajib dia tunaikan. Mungkin malamnya dia bisa qiyamul lail sendiri. Ya. Tapi orang kadang belain taraweh tapi tidak puasa.
ya, Ramadan yang wajib. Ya, ini yang sangat ya disayangkan, ya, kurang memahaminya. Nah, kemudian yang puasa pun, ini ada yang puasa, masya Allah nggak batal, ya. Andai kata dia kerja, tetap dia berusaha tidak membatalkan puasanya, tahu itu kewajiban, namun sayang, ya, masih banyak melakukan dosa. Ya. Ya kalau dosanya bisa terhapus dengan zakatul fitri tadi, walhamdulillah. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malam yada qala zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis sahih Imam Bukhari. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, Allah tidak butuh pada dia untuk meninggalkan makannya dan minumnya. Nah, jadi ada orang di hari raya Idul Fitri yang puasanya selama Ramadan itu hanya dapat lapar dan haus. Tapi bisa disucikan, iya, sucikan dengan zakatul fitri oleh Nabi SAW hanya kalau dari minal laghwi warrafath. Ya. Itu dari dosa-dosa ucapan. Ya. Kalau dari perbuatan, ya, ini belum tentu. Ya. Makanya bisa jadi ada orang yang dalam puasanya hanya mendapatkan, kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi ilal ju'wal atas. Rubba sha'imin, kata rubba itu bisa bermakna betapa banyak, ya, atau kadang-kadang. Tapi kadang-kadang yang banyak juga. Orang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan bisa jadi orang yang menunaikan sholat tarawih, qiyamul lail, tidak mendapatkan dari qiyamul lailnya kecuali ngantuknya saja. Ya. Kenapa? Tidak mengikuti dengan keikhlasan atau tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW, atau tidak meresapi sholat yang ditunaikannya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, dampak dari kesalahan memahami makna Idul Fitri, ya, makanya kemudian jadi budaya. Sebetulnya asalnya budayanya baik, ya, saling berkunjung, ya, antar kerabat atau bahkan bukan yang kerabat saling mengunjungi, ya, yang kemudian karena memahami dia sudah suci dari satu sisi, belum suci yang hubungannya dengan manusia, tinggal, ya, sungkeman, minta maaf, ya. Padahal harusnya minta maaf itu, tuntunan Nabi SAW menegaskan hari di mana dia berbuat salah, tidak nunggu sampai Idul Fitri, ya. Kata Nabi SAW, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhul yauma." Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, kezaliman baik pada harta, pada kehormatan, pada fisiknya, badannya, apapun kezalimannya, falyatahallalhu minhul yaum, minta halallah kepadanya hari itu juga, ya. Al-yaum, kata Nabi SAW tegas, al-yaum, ya. Ini yang kadang-kadang membuat kita minder. Kita malah justru nggak berani minta maaf saat kita jatuh dalam kesalahan. Kita minta maafnya basa-basi, ya, di hari raya Idul Fitri. Padahal minta maaf itu harus diiringi dengan menyelesaikan haknya. Kalau kesalahan dengan harta, ya harus dikembalikan, ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, makanya event Idul Fitri yang sangat indah bagi kaum muslimin, hari kebahagiaan, hari untuk, ya, berkunjung, saling mendoakan semoga Allah Ta'ala menerima ibadah kita dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, ya, malah justru dipakai untuk basa-basi, ya.
yang tidak menyelesaikan permasalahan seorang dengan saudaranya karena permintaan maafnya tidak tulus dengan sebenarnya, ya. Apalagi kemudian ini juga merupakan realita lagi yang katanya Idul Fitri, kembali suci, justru banyak dikotori di hari raya Idul Fitri oleh kaum muslimin sendiri dengan berbagai hal-hal yang tidak sesuai syariat, bahkan menyelisihinya, ya. Harusnya kalau kembali suci, ya jangan dikotori dengan dosa yang diperbuatnya di hari raya Idul Fitri itu, ya. Contoh yang ya banyak terjadi Idul Fitri, terjadi kekeliruan di tengah kita, ya, adanya sentuhan kulit seorang dengannya bukan mahramnya, laki-laki dan perempuan dewasa, ya, dengan alasan sungkeman, ya, ingin minta maaf agar terbebas dari dosa, tapi jatuh dalam dosa yang lain. Ya. Ya. Padahal Nabi SAW mengkategorikan sentuhan tangan lelaki dengan perempuan yang bukan mahram itu bukan dosa kecil, dosa besar. Karena sampai Nabi SAW mengingatkan, la ayyud anar rajulu bihadidin, seorang ditusuk dengan besi dari neraka lebih baik daripada menyentuh tangan yang menyentuh kulit yang bukan mahramnya. Ya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu difahami, bahwa Idul Fitri bukanlah kembali suci. Kembali berbuka di hari itu sebagaimana sebelum Ramadan. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Satu makna yang kadang disepelekan namun membawa dampak negatif dalam praktek keseharian, ya, sebagaimana yang ya, ini saya alami sendiri bertahun-tahun, ya, dan saya nulis pertama kali tentang makna Idul Fitri yang benar itu 2004, ya. Ini sudah 2025, 21 tahun yang lalu, ya, menyampaikan masalah ini karena di tengah masyarakat hal ini pun masih terus banyak beredar pemahaman seperti ini, ya, dan kesalahan-kesalahan kita di tengah kaum muslimin tentang, ya, sentuhan kulit seorang dengan yang bukan mahramnya juga masih terus, padahal hadisnya gamblang, ya. Bahkan kadang antar tokoh agama, ya, karena ada sebagian tokoh agama yang, ya, dengan, ya, pendapatnya yang nyeleneh membolehkan hal itu, padahal ancamannya dari Nabi SAW sangat jelas, ya. Tak kala kulit seorang lelaki sentuhan dengan kulit seorang perempuan yang bukan mahram, sangat keras ancamannya, sampai-sampai disebut ditusuk dengan, ya, besi dari neraka masih lebih baik daripada sentuhan dengan, ya, kulit wanita yang bukan mahramnya. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kembali tentang zakatul fitri, ya. Zakatul fitri ini diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan juga oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran misalnya disebutkan, qad aflaha man tazakkah, sungguh telah beruntung orang yang telah tazakkah. Tazakkah di sini diterangkan oleh beberapa ulama salaf, al-murad bit tazakki huna ikhraju zakatul fitri, mengeluarkan zakatul fitri. Tazakka maknanya telah mengeluarkan zakatul fitri, ya, ini ayat dalam surah Al-A'la. Ini keterangan dari Syekh Shalal Fauzan. Dan kata beliau juga, zakatul fitri masuk kategori perintah secara umum, wa'atuz zakah, berikanlah zakat, ya. Dan Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, beliau menyebutkan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala al-abdi wal hurri wal dzakari wal untha wal saghiri wal kabir minal muslimin. Rasulullah SAW menfardukan zakatul fitri ukurannya 1 sa',
Sok itu takaran, ya, bukan timbangan. Di zaman Nabi takarannya sederhana dengan tangan. Satu sok itu 4 mud. Satu mud 2 tangan kanan kiri digabungkan untuk ngambil barang, ya. Andai kata sekarang kita mau nakar seperti itu ya boleh, ya. Ambil beras, ya, masukin wadah 1 kali sampai 4 kali. Nah, itu satu sok namanya. Berapapun timbangannya. Karena asalnya perintahnya dengan takaran, ya. Misalnya yang kita ambil 4 kali dengan 2 cakupan tangan ini kok cuma 2,8 misalnya, ya. 2 kilo 8 on. Ya nggak apa-apa, itu sudah satu sok. Tapi kemudian sekarang banyak menetapkan 3 kilo, itu kehati-hatian, ya. Itu kehati-hatian. Karena yang diperintahkan zakatul fitri itu bukan hanya beras. Justru asalnya di zaman Nabi adalah min tamrin, dari jenis kurma, oso'an min syair, atau satu sok dari gandum. Nah, sesuatu yang ditakar, tak kalah ditimbang, maka beda timbangannya. Satu sok kurma berarti 4 mud, tak kalah ditimbang akan beda dengan satu sok beras. Nah, karena asalnya adalah takaran. Nah, makanya tak kalah kita kemudian menetapkan di beberapa tempat dengan 3 kilo, itu bentuk kehati-hatian. Karena tentunya moodnya orang berbeda-beda. Moodnya orang Eropa beda dengan moodnya orang Asia kayak kita Indonesia ini. Moodnya orang Timur Tengah beda dengan moodnya orang Korea misalnya, ya. Tangannya lembut-lembut, kecil-kecil. Nah, tapi asalnya memang dengan mood, ya, cakupan 2 tangan ini. Zakatul fitri ini diwajibkannya terhadap jiwa yang merdeka ataupun yang budak, laki-laki dan perempuan, yang masih kecil dan yang sudah dewasa dari kalangan kaum muslimin. Ya, beda dengan zakatul mal, ya. Ini kalau zakatul mal perlu pembelajaran sendiri karena lebih detail, ya, lebih luas. Zakatul mal itu zakat yang diwajibkan terkait harta, walaupun pemiliknya belum balik, walaupun pemiliknya hilang akal, ya. Kalau hartanya mencapai nisab, wajib dizakati. Apa ada orang nggak balik atau orang gila kok punya harta? Ada apa enggak? Ada, ya. Ada pasangan muda, anaknya masih balita, kecelakaan, suaminya meninggal, warisannya banyak. Kalau menurut Islam bagi waris, anak yang masih 2 tahun punya harta, ya kan? Tapi dalam budaya kita kan harta suami jadi harta istri, nggak langsung dibagi waris. Anak masih kecil masa dibagi waris kan gitu gambarannya, ya. Akhirnya kadang apa? Terjadi kezaliman. Yang mungkin berbuat zalim memakan harta anak yatim di situ pertama kali adalah ibunya anak yatim tersebut, ya. Itu yang pertama kali mungkin. Karena bagian dia cuma 1/8. Ini yang belajar faraid, ya kan? Karena ada anak. Kalau nggak ada anak dia dapat 1/4. Nah, ini gambaran perbedaan antara zakatul mal dengan zakatul fitri. Nah, kalau anak-anak zakatul fitri diwajibkan gimana? Iya, yang tanggung jawab, yang menafkahi, yang wajib menafkahi, yang menanggung zakatul fitri. Misalnya ada orang bapaknya sudah repot, udah nggak kerja, nggak ada penghasilan, ibunya juga sama, maka dia wajib menafkahi bapak ibunya, wajib menzakati bapak ibunya juga. Ada mungkin yang punya kakak perempuan, nggak punya suami, nggak punya kerja, ya, ditanggung oleh seorang, dia juga wajib menzakati kakak perempuannya tadi atau adik perempuannya, ya. Anak yatim tanggungan walinya, yatim pun wajib zakati zakatul fitri kalau walinya orang mampu. Sampai-sampai dianjurkan pula janin yang ada dalam kandungan, walaupun tidak wajib, para ulama mengatakan yustahabbu, dianjurkan untuk menzakati janin yang ada dalam kandungan.
Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang zakatul fitri tadi syariatnya sudah jelas dan hikmahnya juga sudah disampaikan sebagiannya. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Shalih Fauzan di antara hikmahnya, wa syukrun lillahi ta'ala ala itmami faridatis siyam. Bersyukur kepada Allah Ta'ala atas sempurnanya puasa Ramadan. Makanya waktu paling afdol menunaikan itu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan masuk bulan Syawal. Itu waktu paling afdol. Walaupun sebagian lagi mengatakan ya wajibnya itu tak kala waktu subuh tanggal 1 Syawal sebelum pelaksanaan sholat Id. Itu wajib ditunaikan saat itu. Afdol lagi malamnya. Ya. Dibolehkan maju sehari atau 2 hari karena prakteknya para sahabat. Tapi sehari atau 2 hari. Gimana kalau sejak awal Ramadan? Sebagian ulama mazhab Syafi'i membolehkan. Namun tidak athar yang menjadi pegangan. Yang jadi athar di sini jejaknya dari para sahabat atau tabi'in enggak ada. Yang ada dari jejaknya para sahabat sehari atau 2 hari sebelum 1 Syawal. Nah, adapun kalau dari awal Ramadan itu hanya pendapat, ya. Sebagian mengatakan itu tidak sah, belum kategori zakatul fitri karena kaitannya dekat dengan fitr, dengan berbuka. Kalau di awal Ramadan masih terlalu jauh, ya. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang jadi banyak perdebatan tentang bolehkah mengeluarkan zakatul fitri dalam bentuk nilainya, harganya, uang misalnya, ya. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh dan tidak sah. Jumhur ulama, ya. Banyak alasan yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, jelas sabda Nabi SAW menentukan langsung, ya. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri, ya, so'an min tamrin, so'an min syairin. Dijelaskan bentuknya dan wujudnya ada. Di zaman Nabi sudah ada uang, emas, dirham atau perak, ya, ya butafiddah, sudah ada di zaman Nabi. Dan Nabi tidak menyebutkan dengan yang ada di zaman itu. Dan prakteknya para sahabat tidak ada dengan mata uang, ya. Ini menunjukkan, ya, itu yang dijalani dan itu yang disyariatkan. Sudah masuk waktu maghrib. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.